seperti itu. Letakkan di atasnya, kurang lebih kita hitung sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira seperti itu. Langsung kita angkat. Isi yang sangat panas karena sangat tidak disarankan atau tidak direkomendasikan. Nah, ini lihat-lihat ya. Kita lihat, dan ini berhasil. Ya, cukup dengan setrikaan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Kecetak Project. Kali ini kita akan nyetak baju seragam anak PAUD ya, PAUD anggrek. Di depan kalian sudah ada ini baju seragamnya, seragam anak-anak ya, usia 4 sampai 6 tahun. Ini batiknya, yang ini baju kotak-kotaknya. Dan ini cetakannya juga udah siap. Namun sebelum itu saya akan memberi info kalau kali ini kita mengerjakan sablon DTF tidak pakai mesin press, melainkan pakai alat yang satu ini. Pasti kalian punya semua di rumah ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin ya punya baju seragam anaknya nggak ada tulisannya atau mau dikasih sablon, pesan aja cetakan DTF dan bisa dikerjain di rumah, atau kirim ke kami, nanti kami bantu untuk handle projectnya. Oke, ini setrikanya hampir semua orang punya ya. Di rumah masing-masing pasti ada yang namanya setrika atau bahasa kitanya gosokan. Ya udah, langsung aja kita kasih tahu, tunjukin caranya gimana cara mengerjakan ini supaya bisa berhasil. Oke. Pertama yang perlu kalian siapkan adalah medianya. Medianya baju sudah siap, dan cetakannya ini kalau tidak salah ukurannya sekitar 6 cm ya. Dan ini udah siap bajunya. Yang akan kita sablon nggak terlalu banyak, makanya kita gunakan setrika aja. Tapi kalau untuk jumlah massal, saya sarankan misalkan jumlahnya nyampe ratusan, itu lebih cepat pakai mesin press. Tapi karena ini versi home industri atau rumahan, kita gunakan alat yang ada di rumah kita, yaitu setrikaan atau gosokan. Langsung ya, ini kita posisikan di tempat yang ada sini. Selanjutnya kita pastikan dulu di sini posisinya. Kalau sudah pas, kita ambil setrikanya, ini geser dulu ya biar tidak mengganggu kabelnya. Kita letakkan di atas sini, pastikan dulu setrikanya sudah nyala ya. Sudah nyala full sampai mentok, kemudian kita kurangi sedikit supaya tidak terlalu panas, karena suhu yang terlalu panas menyebabkan cetakan bisa rusak atau reject nantinya ya. Ini sudah oke, sudah panas. Jangan coba-coba sekali-sekali pegang di sini ya, karena ini sangat panas sekali. Untuk mengetesnya kita langsung aja seperti itu. Letakkan di atasnya, kurang lebih kita hitung sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira seperti itu. Langsung kita angkat sambil kita pegang ya, untuk memastikan kalau ini sudah panas. Kalau belum panas berarti kita boleh tambahkan gosokan seperti ini selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sudah ya, ini sudah, tapi belum selesai ya teman-teman. Setelah ini kita biarkan sejenak supaya ini adem terlebih dahulu, jadi hasilnya tidak lengket nantinya, supaya tintanya meresap dulu ke baju. Sambil menunggu kita coba proses baju yang lain. Sama ini sablonannya, ini BKB PAUD anggrek, lalu kita letakkan di sini ya. Kemudian kita ambil setrikanya di sini. Nah, kita biarkan selama 10 detik ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah cukup ya. Dan ini masih aman ya, tidak meleleh, tidak ada yang overheat, tidak ada yang rusak lah bahasanya. Nah setelah ini kan sudah ya, sambil menunggu yang ini kita coba lepaskan yang ini. Nah ini ada satu cara teman-teman yang teman-teman bisa lakukan ketika menunggu, misalkan nggak ada kerjaan lain, sambil digosok-gosok aja seperti ini ya. Lakukan seperti ini di rumah, ini supaya tinta menyerap ke kain ya. Kalau sudah kiranya udah adem, nggak terlalu panas, kita tarik di sini pelan-pelan, atau dari bawah juga bisa. Nah ini masih ada yang belum ya, tandanya belum menempel. Kemudian kita lakukan proses seperti ini lagi ya.
Nah, kalau masih ada yang seperti itu jangan dipaksa karena akan merusak cetakan nantinya. Nah, sudah. Sambil menunggu, kita biarkan sejenak. Sambil yuk kita gosok-gosok. Nah, ini untuk mempercepat proses ademnya cetakan ya. Nah, tipsnya jangan sekali-kali teman-teman tarik PET film ini dalam kondisi yang sangat panas karena sangat tidak disarankan atau tidak direkomendasikan. Nah, ini lihat-lihat ya. Kita lihat dan ini berhasil. Ya. Cukup dengan setrikaan di rumah teman-teman bisa nyetak sablon seperti ini. Selanjutnya bagaimana lagi nih? Setelah ini tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya tahap kedua yaitu proses finishing. Ini sablon baru pindah dari PET film yang ada di sini ya, dari PET kemudian pindah ke sini tintanya. Nah, ini harus dilakukan yang namanya proses finishing teman-teman. Apa itu proses finishing? Proses finishing adalah proses pemanasan kembali ya kepada sablon supaya sablonnya lebih menyatu dengan kain. Nah, kalau ini masih ada di atas permukaan kain ya. Jadi kalau teman-teman pegang di bagian cetakannya, ini masih terasa licin, tintanya masih kerasa. Nah, supaya bisa menyatu, ini kita lakukan proses finishing. Dan resikonya juga kalau ini masih proses pertama, cetakan tanpa di finishing, kemungkinan besar kurang kuat. Jadi nanti kalau kena cuci, ya kena sikat, bisa gampang atau cepat rontok. Ya, sehingga diperlukannya proses finishing. Nah, supaya hasilnya maksimal, kita lakukan gimana cara finishingnya Bang? Langsung, kita pakai alat yang tadi aja, ini PET filmnya kita manfaatkan. Kita tidak menyarankan setrika langsung di sini untuk finishing karena ini terlalu panas ya, jadi bisa merusak cetakan. Lebih baiknya kita taruh di atas ini ya, kemudian kita letakkan di sini lagi. Nah, biarkan selama 10 detik, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini proses finishing yang kita lakukan ya. Kalau teman-teman mau juga bisa seperti ini, digosok-gosok ya, lebih merata. Ini PET film ini sebenarnya ada anti panasnya juga ya, jadi tidak langsung mengenai tinta karena dengan suhu yang terlalu tinggi pada setrika itu menyebabkan tinta bisa rusak. Nanti saya akan kasih tunjuk tinta yang rusak ketika kita finishing dengan setrika langsung tanpa dengan PET film. Nah, sudah. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita lihat di sini lebih merekat ya. Kalau kita pegang juga dia lebih menyatu seperti rasa bahan ya. Tidak lagi rasanya rasa tinta. Kalau sebelumnya kan tintanya masih di atas permukaan sehingga licinnya kerasa dan kekuatannya kurang ya ketika nanti kita proses cetak, proses cuci dan sikat seperti itu. Jadi amannya misalkan dilakukan proses finishing. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita sambil mengerjakan yang ini tadi sudah kita tunggu dan kita lihat ini proses pelepasan filmnya. Nah, jadi teman-teman bisa sambil pelan-pelan tuh. Nah, ini juga sama. Sudah. Ini teman-teman lihat tidak ada yang reject, aman, berarti proses pengepresan atau pemanasan tinta ke baju ini berhasil. Dan tinggal kita lakukan proses berikutnya yaitu proses finishing. Lakukan hal yang serupa seperti tadi saya sarankan, letakkan PET film di atas ini ya, supaya setrika tidak mengenai tinta langsung, dan biarkan kurang lebih selama 10 detik. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya gunakan jari supaya perkiraannya, atau teman-teman bisa menggunakan timer, lebih enak lagi ya. Timer lebih bagus, lebih presisi. Tapi kalau tidak punya timer, pakai HP bisa juga ya, yang timer yang ada di HP. Nah, ini sudah finishing dan hasilnya memang kerasa, dipegangnya lebih menyatu dia ya. Nah, ini dia sudah, dan ini berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman kalau nggak punya mesin press di rumah, teman-teman bisa gunakan ini kok, setrika rumahan, pinjam aja sama ibu sama istri yang ada di rumah, pinjam setrikanya buat bikin cetakan sablon. Nah, saya akan tunjukkan ini kebetulan sablonnya reject ya. Kita akan coba praktekkan sablon ini
untuk finishing. Bagaimana hasilnya ketika kita finishing tanpa pet film gitu ya teman-teman. Ini karena reject jadi kita nggak pakai. Nah, kita coba siapkan dulu ya. Nah, ini kita ada kain ya di sini. Kain kita letakkan di sini, kemudian kita sablon dengan suhu yang maksimal ya. Coba kita biarkan selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Kita lihat masih, tambahkan lagi 1 2 3 4 5. Nah, jadi caranya boleh seperti ini, digosok-gosok, atau juga kita letakkan di sini, dibiarkan dengan hitung manual dengan tangan seperti itu. Jadi tidak monoton ya, tidak mesti harus kayak gitu, tapi boleh dipilih. Sambil menunggu kita coba gosok-gosok ya, biar lebih cepat adem filmnya, dan ini akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Kita lihat prosesnya, dan ini masih ada yang belum. Nah, ini masih ada yang belum rata. Jadi kalau seperti ini teman-teman jumpai ya, ini agak-agak resiko ya. Nah, tuh kalau kita perdekat dia seperti ini, tandanya ada bagian yang memang tidak menempel. Bagaimana solusinya? Kita press kembali, kita panaskan lagi dengan setrika yang tadi selama beberapa detik. Boleh diginin ya, 1 2 3, biar lebih merata nantinya. Nah, kalau kiranya sudah, nah kita biarkan setrikanya sejenak untuk menunggu adem ya. Nah, ini kalau sudah, langsung kita bisa lepaskan seperti ini, dan ini berhasil ya dengan 2 kali press. Jadi mungkin tadi suhunya terlalu rendah dan tidak terlalu panas. Jadi kekurangan setrika ini tidak ada settingan temperaturnya ya, jadi hanya kita manual, beda dengan mesin press yang ada settingan berapa derajat yang kita inginkan. Bisa kita gunakan 110, 120, 130 sampai 150 atau lebih dari itu. Nah, sedangkan setrika rumahan tidak memiliki settingan timer itu, kita ngatur sendiri, dimaksimalkan untuk pertama kalinya, kemudian kita turunkan sedikit untuk merendahkan. Nah, ini kita lakukan proses finishing. Nah, kalau tadi kita udah finishing di sini ya, dengan cara kita lapisi di sini atas pet film. Nah, sekarang kita coba finishing apa yang akan terjadi ketika ini kita langsung setrika langsung begini ya, tanpa ada pelapis. Kita akan coba setrika langsung, dan teman-teman akan lihat hasilnya apa yang akan terjadi. Oke, kita letakkan dulu di lantai sini. Yuk kita maksimalkan untuk finishing. Nah, jadi sebenarnya kalau mau finishing itu bisa sih tanpa pet film, dengan syarat suhu di setrika ini direndahkan. Kita coba rendah dulu ya. Kita coba rendahkan dulu. Kita tes di sini. Nah, kita diamkan selama 5 detik. Kita hitung bareng-bareng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita lihat. Nah, berhasil ya. Jadi walaupun dengan tanpa pelapis film, ini masih bisa untuk finishing. Kita coba ini. Asal jangan digerak-gerakkan. 1 2 3 4 5. Nah, ini berhasil teman-teman. Nah, tapi kalau ini kita finishing dengan suhu yang tertinggi di setrika, kita maksimalkan di sini ya. Nah, kami bentok nih, ini udah bentok paling full. Nah, kita gosok di sini. Ya, apakah yang akan terjadi? Teman-teman akan lihat sendiri nanti hasilnya. Kalau ini, apakah sablon DTF akan rusak di setrika? Coba kita lihat. Nah, ini udah suhu paling full. Kita biarkan di atas permukaan. Dan ini jenis bahannya katun. Kita hitung sama-sama 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan ini yang terjadi teman-teman. Apa yang teman-teman lihat? Apakah ada yang rusak? Nah, kita lihat di bagian huruf G ada yang ya, ini namanya overheat, kepanasan. Kita rendahkan dulu suhu setrikanya. Nah, ini di huruf G ada yang rusak ya, kepanasan. Ini juga di bawah sini ada juga yang reject juga. Nah, jadi suhu yang terlalu tinggi menyebabkan cetakan sebagian ada yang hancur atau rusak seperti ini teman-teman.
Jadi makanya tidak disarankan untuk memfinishing sablonan secara langsung di atas tinta. Khawatir kita lupa men-setting setrika dengan suhu yang terlalu tinggi, maka baiknya kita lapisi dulu dengan pet film seperti ini. Seandainya kita lupa men-setting setrika dengan suhu yang tinggi pun ini nggak masalah, karena di pet film ini terdapat anti panasnya juga, sehingga akan sangat aman nantinya untuk proses pengerjaan finishingnya. Itu ya tips dari saya sarankan, mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan ini dan terhindar dari kendala atau kegagalan dari sablon reject. Oke, ini sudah kita sambil rapikan aja teman-teman. Yuk sambil kita proses ini cetakannya. Ini yang udah selesai dan kita coba lanjut ke sini. Tadi cetakannya sudah ada. Dan ini dia cetakan berikutnya. Yuk coba kita lihat lagi nih full settingan setrikanya. Kemudian kurangin sedikit satu. Nah, kita letakkan di sini saja. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini sudah satu. Sambil kita mengerjakan aja projectnya ya teman-teman. Ini ada sedikit ya, beberapa yang memang harus kita kerjakan segera untuk dikirim. Jadi kita gunakan setrika supaya mempercepat. Perbedaannya dengan mesin press itu kita harus menggunakan timing atau waktu ya, selama berapa 10 menit untuk memanaskan mesin press. Tapi kalau setrika ini akan lebih cepat lagi prosesnya. Gitu. Ya, hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Nah, di sini ada warna yang agak putih-putih nih teman-teman, lihat ya. Nah, ini tandanya sebenarnya overheat, kepanasan. Jadi suhunya memang terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa, ntar kita biarkan asalkan tidak merusak tinta yang di dalam pet filmnya ya, itu nggak masalah. Kita coba lanjutkan untuk menyelesaikan ini semua project dengan setrika ya. Kita atur posisinya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian nah kita hitung lagi sama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dan ini yang terakhir nih kita selesaikan. Jadi teman-teman bisa menyablon walaupun udah jadi baju ya. Ini baju sudah jadi semua, nggak masalah buat kami. Yang penting kita kerjakan sesuai dengan pesanan. Jadi nggak menghambat ya. Kalau pakai mesin press ini di bagian leher ada jahitan kerah yang lebih tinggi ya, lebih timbul. Jadi harus ngatur posisi supaya tidak menghalangi proses pencetakan. Nah, untuk mesin press itu sendiri dia kan medianya kotak ya, persegi itu. Nah, itu harus benar-benar permukaannya flat, tidak ada yang menghalangi. Ketika kita butuh objek yang kecil seperti ini bisa menggunakan setrikaan rumahan yang teman-teman gunakan. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sambil menunggu ya. Sambil menunggu kita coba lepaskan yang paling di bawah, biasanya udah adem. Nah, kita lihat teman-teman nih. Tuh, kita coba cek. Dan ini berhasil. Kita finishing dengan finishing boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah finishing lebih nyatu ya. Dan ini kedua, kita coba lihat. Memang pas pelepasan ambil hati-hati pelan-pelan ya, supaya tidak ada yang reject. Nah, ini buat finishing kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lihat ini meleleh ya. Tuh. Ini berarti kepanasan. Tapi tetap yang rusak adalah pet filmnya teman-teman, bukan tintanya. Tintanya kan sama aman selama ini tidak benar-benar terbakar gitu ya. Beda halnya ketika kita tanpa ini, kita langsung di sini di sablonnya, maka dia akan mengalami reject atau kerusakan nantinya.
Ini sudah, yuk kita press ulang kembali selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini udah. Tuh ya, lihat. Ini kenapa begini, kayak bisulan nih. Kenapa ini begini? Kepanasan ini. Ya, namanya plastik kan, dipanasin, dibakar, ya otomatis jadi gitu. Ini kita lanjut. Masih lengket di bagian sana, belum. Ini masih ada yang belum nempel ya kayaknya. Kalau ada yang belum, jangan dipaksa, kita coba atur. Ya seperti itu ya. Silakan teman-teman bisa dicoba, gunakan cetakan yang ada, dan jangan lupa untuk mengatur setrikaan dan siapkan cetakannya dan medianya. Jangan lupa baca bismillah. Semoga berhasil. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe untuk terus mendukung channel kami supaya bisa mensajikan video-video update terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.